Saya mau bercerita, di lingkungan saya itu masih banyak warga atau masyarakat yang masih meminta-minta kepada tempat yang keramat. Aliasnya kalau di sini tuh ya seperti seperti beringin ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang dihormati oleh Allah, kembali lagi di channel kami. Di video kali ini kita tidak akan membahas jukam ya. Mungkin kita membahas hal-hal yang lain. Nanti kita dikatakan juga selalu mencari-cari kesalahan jukam, tidak. Kita ya berdakwah dengan yang lain juga. Saya juga mengajak semua kaum muslimin untuk mengenal sunnah. Kalau dakwah di lingkungan saya itu ya, saya itu mengajak warga sekitar saya itu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu yang paling penting. Bahkan di lingkungan saya itu banyak yang belum mengerjakan sholat 5 waktu, itu banyak. Saya itu tinggal di sebuah desa. Ya, di rumah saya itu desa ya. Itu di lingkungan sekitar saya itu ya banyak orang-orang yang belum melaksanakan sholat. Paling sholatnya itu cuma maghrib itu. Bukan saya bersuuzon itu, tidak. Ya karena saya lama tinggal di sini, jadi ya saya tahu. Makanya itu ya saya ajak lah. Saya ajak, ya kita kan berdakwah, mengajak orang untuk mengenal Allah. Makanya kita ajak untuk sholat. Ya, dakwah saya seperti itu. Masa dakwah seperti itu disebut aliran keras? Terus kerasnya itu di mana? Saya mau bercerita, di lingkungan saya itu masih banyak warga atau masyarakat yang masih meminta-minta kepada tempat yang keramat. Aliasnya kalau di sini tuh ya seperti beringin ya. Beringin, terus itu ada batu besarnya. Itu di situ. Kalau namanya itu ya Baringin, masyarakat itu menganggap bahwa ketika meminta apapun itu memintanya kepada si ringin tersebut. Contoh, misal keluarganya itu sakit atau punya hajat atau punya keperluan apa mau bekerja, nanti kalau bekerjanya itu berhasil akan membawa sesajen ke sana. Kalau bahasanya di sini ya gue sekolanget lah. Bahwa sekolanget itu ya sesajen itu tadi, sesajennya itu nanti dibawa ke beringin tersebut. Ya memang banyak. Kebetulan memang banyak yang permintaannya itu terkabul. Ya itu ya memang tugasnya setan itu, tugasnya iblis itu ya membuat seakan-akan memang dia yang mengabulkannya. Padahal ya itu ya pengkodar dari Allah juga. Terus juga ada yang meminta itu permintaannya itu tidak dikabulkan. Permintaannya itu tidak dikabulkan, tapi ya tetap aja masih minta ke sana. Ya harusnya kalau memang pakai akal waras ya, itu meminta ke sana, kalau sudah sekali dua kali tidak dikabulkan, ya harusnya ya sudah tidak meminta ke sana lagi. Tapi ya itu tadi, ya memang karena pertama ya karena memang lingkungan di sini. Karena memang lingkungan di sini orang-orangnya ya seperti itu. Yang kemudian ya jauh dari keilmuan agama. Mereka itu ya sholat saja masih belum, apalagi ya ngaji tentang ilmu agama, apalagi mengerti tentang tauhid tersebut. Sebenarnya mereka itu tahu kalau ada Allah itu mereka itu juga tahu. Kalau ada apa-apa itu ya Allah, ya mereka itu juga seperti itu. Terus do Gusti, nyuwun tulung, minta tolong, itu juga kata-kata tersebut itu juga terlontar dari mulut orang-orang atau warga di sini. Kan tapi jika memiliki udzur atau keperluan itu mintanya enggak kepada Allah, ya sudah lupa. Mintanya ya kembali lagi ke penunggu, orang yang bau reksa di daerah sini itu. Ya saya juga berdakwah sih.
juga ngobrol baik-baik. Ya mereka kalau kalau langsung, oh itu syirik, itu salah. Ya masyarakat ya nggak bakal bisa menerima. Dakwah kita pun juga nggak akan diterima. Ya jadi ya kita harus tahu lah metodologi dakwah itu juga tahu, fikih dakwah itu juga harus belajar. Bahkan teman-teman yang penonton di sini, yang lingkungannya pun juga kurang lebihnya sama dengan saya ya, ayo kita sama-sama belajar, ayo kita berdakwah dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita dulu. Bahkan orang tua saya pun juga seperti itu. Contoh, ibu saya itu ketika mau berangkat ke pasar, ini agak lucu ya. Ibu saya ketika mau berangkat ke pasar itu tidak minta berdoanya itu tidak kepada Allah. Berdoanya itu minta ke nenek saya yang sudah meninggal. Intinya itu berdoa ngomong ke nenek saya kalau supaya dilancarkan rezekinya, supaya di dagangannya itu dilariskan ya. Keluarga saya itu kan ada home industry, pabrik kerupuk lah kecil-kecilan di rumah, itu warisan dari nenek. Kemudian yang meneruskan sekarang ibu saya. Itu mintanya kepada nenek saya yang sudah meninggal itu supaya dilancarkan lah, dipermudah rezekinya seperti itu. Ya saya juga saya nasihatin lah, namanya juga ibu, namanya juga orang tua, orang terdekat kita, orang tersayang kita. Ya saya dakwahi, ya saya nasihati, ya supaya kita minta, kalau bahasa saya itu yo njaluk tulung yo sing wae sing rezeki, terus jajal njaluk tulung gini sing ngecat lombok itu yang merubah warna cabai itu kan siapa? Ya Allah kan itu. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang merangsang apa ya? Akal warasnya itu untuk berpikir gitu. Masa minta kepada orang yang sudah meninggal? Ya mintalah kepada Allah. Kita mintanya langsung kepada Allah. Ya Allah, lancarkan rezeki ya Allah. Ya harusnya sih seperti itu. Kemudian ya saya berdakwah juga kepada keluarga-keluarga saya yang belum mengerjakan sholat. Ya yang penting itulah. Yang penting itu sholatnya itu loh, dijaga dulu. Ya padahal ibu saya itu dulu pernah bekerja lama di Saudi, itu juga lama. Dulu terus ya rajin sholat 5 waktunya. Terus kemudian ya sering nasihatin saya dulu. Tapi sekarang ya itulah ya mungkin ya namanya cobaan mungkin ya. Kemudian ya sekarang jadi nggak pernah sholat lagi, itu saya juga sebenarnya sedih. Bukan saya membuka aib keluarga, itu tidak. Ya, ini sebagai contoh saja. Kita seakan-akan itu berdakwah jauh kemana-mana, kesana kemari, akan tetapi keluarga kita itu cara bahasanya itu kelendran. Bahasa keluarganya kita itu ya kita berdakwah dulu lah kepada keluarga kita gitu. Ya aku anfusakum wa ahlikum naro. Ya kita jagalah keluarga kita itu dari api neraka. Ya kita doakan keluarga-keluarga kita yang masih belum mengenal sunnah, belum mengenal tauhid, itu Allah bukakan hatinya, Allah berikan hidayah taufik untuk bisa mengenal agama Islam ini secara kafah. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika ada teman-teman ini yang ingin memberikan saran atau memberikan nasihat lah, bagaimana itu cara kita berdakwah dengan halus kepada tetangga atau lingkungan kita, mungkin bisa nulis di kolom komentar. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.